Selamat hari Minggu adik-adik, kembali lagi di ibadah online sekolah minggu HKBP Pasar Rebo. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Hari ini kita mau mulai ibadah kita, untuk itu kakak mau meminta adik-adik untuk mempersiapkan dirinya, mempersiapkan Alkitab dan mempersiapkan persembahannya. Kita mau mulai ibadah kita mau bersatu di dalam doa. Kita mau berdoa untuk ibadah kita bersatu di dalam doa. Amin. Kita mau angkat satu lagu pujian yang berjudul Hidupku Bukannya Aku Lagi. Adik-adik boleh sambil tepuk tangan untuk ikuti gerakan kakak ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ikuti doa Inang ya. Saya jaribe hamion sude asalam huboto hami dalan si dalanan nami. Saya jaribe hamion sude. Amin. Anak-anak sekolah minggu, saat ini kita membaca firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Begitulah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, siapa kenal Ayub? Pasti kalau kita rajin membaca kitab suci, apalagi kita buka satu kitab yang bernama kitab Ayub, kita baca kitab Ayub, pasti kita kenal siapa Ayub. Ayub adalah lelaki dari tanah Uz, dan dia seorang yang taat kepada Tuhan. Dia seorang yang jujur kepada Tuhan. Dia seorang yang rajin berdoa kepada Tuhan. Tetapi Ayub dicobai oleh iblis. Ayub yang taat kepada Tuhan, yang jujur kepada Tuhan, dicobai oleh iblis. Dia dicobai melalui apa yang ada dalam hidupnya. Apakah Ayub orang kaya? Ya, dia orang kaya. Dia memiliki 3 putri yang cantik-cantik dan 7 putra yang ganteng-ganteng. Dia juga memiliki banyak ribuan lembu, ribuan ternak, punya tanah yang luas. Tetapi Ayub dicobai, menandakan seberapa taatnya dia kepada Tuhan,
seberapa tunduknya Ayub kepada Tuhan. Bagaimana Ayub dicobai, termasuk kepada anak-anaknya. Melalui anak-anaknya, iblis mencobai Ayub agar Ayub menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Anak-anaknya yang merasa dia sudah kaya sekali, mereka mengadakan pesta pora, berhura-hura dengan pesta itu, dan tidak mengenal waktu. Mungkin sampai esok harinya mereka menyudahi pestanya. Itu makanya Ayub membuat suatu korban bakaran untuk tebusan dosa. Kenapa? Dalam pikiran Ayub, mungkin anak-anaknya di dalam berpesta pora itu, anak-anaknya telah berbuat dosa. Maka Ayub membuat suatu upacara korban bakaran sebagai ucapan syukur dan korban pengampunan dosa. Karena dalam perjanjian lama begitulah adanya, supaya seseorang itu menerima pengampunan dosa. Oleh karena itu, kalau kita mengenal cerita Ayub yang saleh, yang jujur, yang taat di hadapan Tuhan, tetapi dia pun diuji imannya, bagaimana dia menunjukkan ketaatannya itu kepada Tuhan. Satu kali, kalau kita baca pasal 1 ini adik-adik di rumah, Ayub diuji dengan satu persatu anaknya meninggal. Lalu di sana boleh kita lihat bagaimana Ayub masih bisa bersyukur kepada Tuhan meskipun satu persatu anaknya meninggal. Kalau kita baca dalam Ayub yang pertama itu ayat 21 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandung ibuku, dengan telanjang aku juga kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau kita baca dalam pasal 1 ini, Ayub diuji betul-betul. Bagaimana dia kehilangan anaknya yang dia kasihi. Bagaimana dia juga kehilangan hartanya yang sudah terkumpul itu. Ayub diuji. Bagaimana dia taat kepada Tuhan. Tetapi adik-adik sekolah minggu, di sini boleh kita lihat iman Ayub tidak goyah. Iman Ayub kepada Allah pemberi kehidupan, pemberi kekayaan, pemberi nafas kehidupan tidak goyah. Iman Ayub tetap teguh kepada Allah. Karena apa? Dia berpikir segala harta yang dia punya, segala yang dia miliki adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik semua? Siapa yang memberi nafasmu? Ayo. Tuhan kan? Siapa yang memberi engkau sehat? Siapa? Tuhan. Siapa yang memberi engkau orang tua yang baik? Tuhan. Siapa yang memberi engkau bisa makan? Orang tuamu punya pekerjaan, lalu pekerjaannya menghasilkan engkau bisa sekolah. Siapa yang memberikan itu semua? Tuhan kan? Karena itu semuanya adik-adik kita harus bersyukur. Segala yang kita miliki adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Maka yang pertama sekali kita lakukan adalah tetaplah bersyukur. Karena apa? Hidupmu adalah pembelian Tuhan. Hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Apa yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Karena itu pertama sekali kita tetap bersyukur.
bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kalau kita sudah bersyukur, maka tunjukkanlah gairah hidupmu. Dengan cara bagaimana? Rajinlah engkau belajar, rajinlah engkau ke gereja, rajinlah engkau berdoa, rajin engkau baca firman Tuhan, rajin engkau di rumah, rajin engkau kemanapun engkau bekerja. Supaya apa? Kalau kita sudah bisa bersyukur, tidak ada lagi malas-malasan. Tidak boleh lagi malas-malasan. Tapi kita harus rajin. Itu tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama tadi apa? Bersyukur. Lalu yang kedua, tunjukkan kegairahanmu dengan kerajinanmu. Lalu yang ketiga, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Semua ini tidak dapat kita kerjakan kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Apa yang kita kerjakan adalah pekerjaan kita yang mana Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Orang pintar karena dia rajin belajar, tetapi dalam kerajinannya belajar, Tuhan juga memberikan pikiran. Tuhan juga memberikan hikmat bagi dia. Maka dia bisa pintar. Orang yang rajin bekerja, kalau dia rajin bekerja tanpa ada kekuatan dari Tuhan, maka dia tidak dapat bekerja. Tetapi karena Tuhan, anak-anak sekolah minggu dapat mengerjakan pekerjaannya, dapat belajar dengan baik, dapat bermain dengan sukacita. Karena itu yang tiga hal ini harus dimiliki. Satu, bersyukur kepada Tuhan. Karena semua yang ada dalam hidup kita adalah berasal dari Tuhan. Lalu yang kedua, mari kita bekerja dengan semangat. Kerjakan tugasmu, kerjakan PR-mu, kerjakan segala sesuatu yang boleh kamu kerjakan di rumah. Lalu yang ketiga, tetaplah di dalam doa. Karena doa adalah kekuatan kita untuk bertemu dengan Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Sai lopokon mahatami tu bagasan rohakon asamar parbuai di bagasan ngolukon. Amin. Shalom adik-adik. Masih semangat kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Taat. Pasti pada tahu kan lagu Taat? Yuk, pakai gerakan deh adik-adik.
marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu. Semoga hari Minggu ini menjadi sukacita bagi kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker kemanapun berada, hindari kerumunan, dan salam sehat. Shalom. Hai adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Hari ini kakak Anita mau mengajak adik-adik nih kegiatan kelas. Wah, kira-kira kegiatan kelasnya apa ya? Hari ini kegiatan kelasnya mudah sekali loh adik-adik. Adik-adik mau tahu nggak kegiatan kelas kita hari ini apa? Yuk kita lihat sama-sama.
Udah kan adik-adik? Iya. Nah, adik-adik kelas kecil boleh minta tolong mama sama papa di rumah untuk membantu ya. Oke deh. Oh iya adik-adik, video tadi hanyalah contoh saja. Adik-adik boleh membuatnya bebas, boleh diwarnai atau dihias. Dan juga isinya boleh berupa doa harapan adik-adik saat ini ataupun ayat Alkitab favorit adik-adik. Oke deh. Jangan lupa ya adik-adik, dikirim foto atau videonya ke grup sekolah minggu. Bye-bye.